ini ada pertanyaan. Ada satu riwayat dari Imam Al-Baihaqi bahwa Nabi bersabda, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril itu untuk menyampaikan hajat hamba-hamba Allah. Lalu ketika ada seorang mukmin yang berdoa kepada Allah, Allah berfirman kepada Jibril, gitu, wahai Jibril, tahan hajat hambaku, fa inni uhibbu sautahu. Jadi aku suka kepadanya, aku suka suara rintihannya itu ya. Tapi kalau ada orang kafir yang berdoa, maka Allah perintahkan malaikat Jibril untuk cepat mengabulkan karena Allah membencinya dan tidak senang dengan suaranya. Pertanyaannya Bu ya, ketika kita berdoa kepada Allah, lalu kok Allah tuh cepat mengabulkan doa kita? Apakah boleh kita langsung, ya Allah, ini jangan-jangan Allah ngabulin, ini Allah nggak suka suara rintihan kita gitu. Nah kalau kita berpikir seperti itu, apakah itu adalah bentuk kita prasangka buruk kepada Allah? Bu ya? Sama insohal hadis, kalau seandainya hadis itu benar perlu dicek seperti apa. Akan tapi makna hadis itu sering kita dengar dari para ulama. Jadi seorang hamba kalau mengadu kepada Allah, Allah senang. Terlepas dari sah tidak, jangan sampai kita terlanjur mengomentari, tak taunya hadisnya hadis yang tidak benar. Terlepas dari hadis, seandainya hadis itu benar, maka maknanya ini yang akan kami sebutkan. Seandainya hadis itu tidak benar, maknanya benar. Bahwa rintihan seorang hamba itu menunjukkan bahasanya dia punya hajat kepada Allah. Dan rintihan termasuk bentuk ilhah tadi yang kita sebutkan dalam pembahasan saat ini. Mengadu kepada Allah dengan serius, ya Allah. Nah, adapun riwayat sama Jibril suruh nunda, walau kita harus cek kembali masalah itu karena nggak gampang. Kita harus waspada. Jangan-jangan itu riwayat yang dia tahu seperti apa. Ditahan biar dia nangis, biar merintih dulu, kemudian aku kasih. Nah, sehingga karena hadis ini ada pertanyaan. Kemudian kalau ada orang memohon kepada Allah lalu dikabul, apakah itu tanda Allah tidak senang dengan rintihan kita? Nah, inilah hamba. Manusia itu ada dua model. Dan dua model ini dekat kepada Allah. Model yang pertama adalah model orang yang diuji oleh Allah dengan musibah. Diuji oleh Allah dengan musibah. Tapi dia adalah mau ngadu kepada Allah itu malu. Ini pangkat tinggi, biarpun ulama syariah mengatakan nggak boleh seperti itu. Kan Allah sudah tahu. Karena Allah sudah tahu kenapa saya harus minta. Saya merasa malu minta kepada Allah. Allah sudah tahu. Ini ada makom yang semacam ini. Jadi nggak sempat dia merengek kepada Allah karena yakin Allah sudah tahu keadaanku. Bahkan dia meyakini bahasanya, aku dijadikan Allah dengan sakit ini karena Allah ingin mengangkat derajatku. Sehingga karena keyakinan yang besar tentang begitu tingginya derajat yang akan dapat di akhirat, dia sampai minta untuk sembuh itu nggak bisa. Cuman kita nggak boleh minta kayak begitu. Ini makom nggak bisa orang pura-pura nyampe ke situ. Sehingga dikatakan pada zaman tabi'in ada seorang itu ternyata dengan penyakit lepra, korengan semuanya, mulutnya bergerak-gerak. Lalu ada sahabat yang mencoba dengar apa yang diomongkan orang itu. Alhamdulillah, kok bisa? Lalu berkata, bagaimana kau bisa mengucapkan alhamdulillah? Semua lahirmu itu cacat semuanya, sakit semuanya. Dia berkata, semua badanku sakit, tapi alhamdulillah lisanku masih bisa berzikir. Orang macam-macam itu makom tinggi. Biarpun di makom begini, tapi ahli syariah mengatakan, meminta itu kan juga termasuk merendah kepada Allah. Jadi, suatu ketika ada orang ngadu, ya Syekh, saya tidak berani minta, saya dikasih ijazah agar dilapangkan rezekinya, agar ini. Begitu tawaduknya dengan Allah, saya meminta kepada Allah itu takut saya tidak terima dengan apa yang berlakukan kepadaku. Ini kan makom tasawuf. Tapi orang nggak usah boleh pura-pura begini. Itu adalah makom, nggak boleh semua orang niru begini. Adapun kita ilmu syariat zahirnya adalah kalau kita punya hajat minta udhuni astajib lakum. Tapi nggak usah pura-pura. Aduh saya minta pada Allah, malu. Padahal setiap hari ngerengek sama orang malahan. Ini tasawuf palsu itu. Itu adalah orang makom-makom sufi yang sudah sampai derajat begitu, memang dia tenggelam dalam kecintaannya kepada Allah. Nikmat Allah sudah menjadikan dia lupa untuk mengadu. Sehingga semua dianggap nikmat. Dia tidak bisa mengadu lagi pada Allah. Nikmat, nikmat, nikmat. Ini makom tinggi.
Tapi kita nggak boleh pura-pura kayak itu. Adapun makom kita adalah makom yang jelas, zahir, bahwasanya ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada Allah. Seperti itu. Jadi kalau kita punya hajat, minta. Dan di saat kita ini makom orang yang kedua. Kedua, makom orang yang meminta. Meminta kepada Allah. Kalau Imam Haddad mengatakan, qad kafani ilmu rabi wa du'ai wa ibtihali syahidun li biftikar. Imam Haddad mengatakan di dalam syairnya itu syair indah sekali. Aku berdoa ini ya hanya untuk menampakkan bahasanya aku ini lemah di hadapan Allah. Allah sudah tahu sebelum aku minta. Kan betul. Allah sudah tahu sebelum aku minta, sudah tahu. Lalu ngapain aku minta? Untuk menunjukkan bahasanya aku lemah. Aku punya hajat kepada Allah itu. Nah, di saat kita mengadu kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku akan kabul. Maka meminta, kita makan. Dan ini orang meminta pun ada martabat lagi. Martabat yang pertama itu kalau bicara ini adalah dunia tasawuf itu adalah untuk naik pangkat, untuk bicara karena naik pangkat. Bukan berkhayal saya sudah sampai begitu, enggak. Di dalam orang memohon, berdoa itu ada dua model loh ya. Kalau Al-Quran mengatakan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku akan aku kabul. Maka orang yang kenal Allah dengan sesungguhnya, dia meyakini doa itu mukul ibadah. Dan doa itu adalah tujuan, bukan sarana untuk sampai kepada hajat kita. Maka mereka mengatakan bahwasanya aku berdoa ini karena aku memenuhi permintaan Allah. Allah menyuruhku, ud'uni, berdoalah, maka aku memohon kepada Allah. Ini makom. Kalau kita minta kepada Allah karena kita minta untuk hajat kita, kan beda kita. Saya kita kurang duit, yang jomblo pengen nikah, itu kan berdoa. Kalau orang yang sudah kenal Allah, aku memohon kepada Allah karena aku memenuhi permintaan Allah. Kalau kita orang awam begini, minta kepada Allah karena kita ingin dipenuhi oleh, semuanya sah, hanya makomnya beda-beda. Nah, ini bicara tentang doa. Makanya sudah tidak usah pusing. Pokoknya kita tugasnya berdoa, apakah dikabul tidak dikabul. Kemudian juga kalau bicara mengkabulan tadi, saya meminta kepada Allah tapi kok langsung dikabul. Wah. Yang penting jangan sombong. Jangan merasa wah ini sudah karomah, setelah minta dikasih oleh Allah. Nah, ini sudah para kekasih Allah di saat meminta langsung dikasih, dia mikir ini betul nikmah atau istidraj. Dan di saat belum dikabul nggak pernah gelisah. Karena apa? Aku yakin jika Allah tidak memberiku saat ini, ada pemberian yang luar biasa dahsyat nanti di akhirat. Lega terus orang berdoa, orang beriman. Nggak ada istilah gelisah. Nggak dikasih hari ini, malah dia berharap semoga ditabung nanti di akhirat aku akan diberi oleh Allah. Seperti itu. Ada lagi doa dikabul bukan dengan bentuk yang ia minta, tapi bentuk yang lain yang lebih kita pentingkan. Macam-macam pengabulan doa. Jadi seperti itu. Sudah, kita kembali. Tugas kita adalah berdoa dengan merintih sah. Tidak dengan merintih, dengan khusnudzon wa antum muqinuna bil ijabati. Kan Nabi menyebutkan kalau kamu memohon kepada Allah, hendaknya kamu yakin akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah masalah doa. Jelas ya? Jadi Anda sudah berpikirlah bahwasanya Anda berdoa itu adalah ibadah, mukul ibadah. Sah Anda berharap agar dikabul oleh Allah. Anda yakini pengkabulan ada di dunia, ada di akhirat, ada dalam bentuk yang kita ingin, ada yang lainnya. Kemudian di saat Anda diberi oleh Allah, Anda harus waspada apakah ini betul karunia atau istighfar. Terus Anda koreksi begitu terus. Berarti Anda kenal Allah selamanya. Dan itulah orang yang arif billah, yang kenal Allah, wali kekasih Allah Subhanahu wa taala. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.